Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu kita langsung saja masuk pertemuan yang ke-13 sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Ini pertemuan yang ke-13 itu tentang cyber law. Jadi untuk sementara 13A-nya ini tentang cyber law ini kalau udah bilang cyber nah ya media online atau cyber atau apalagi yang mau join silakan. Jadi untuk cyber law ini tadi Imro'atul di Infinix X6731B di pertemuan ke-13 ini. Jadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah salah. Jadi satu atau sekumpulan data elektronik yang disebut dengan informasi elektronik itu termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik, elektronik mail, telegram, telex, telekopi atau jenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Nah, jadi transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Nah, jadi ini ayo kita gabung lagi. Pertemuan ke-13 ini menjelang sholat asar. Di 14 mungkin kita laksanakan setelah sholat asar. Kemudian ini dari bermacam pasal itu diantaranya pasal 45 ini penting diketahui. Jadi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau data dokumen elektronik memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Jadi ini yang pasal 2-nya setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, tadi kesusilaan, perjudian, perjudian. Kemudian yang ini penghinaan atau pencemaran nama baik, itu sama 750 juta. Ini yang terdahulu ini. Jadi yang kemudian pemerasan atau pengancaman. Nah, pemerasan kita di data elektronik atau transmisi bisa kenai pasal. Kemudian kerugian konsumen akibat berita sesat atau bohong itu yang menyesatkan itu. Kita membuat berita bohong umpamanya ya terkena juga pasalnya. Kemudian menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok. Kena juga. Kemudian informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan kepada pribadi, kena juga itu. Nah, ini salah satu contoh adalah seteru wartawan dan Bupati Bengkalis dialihkan ke Undang-Undang ITE.
pendiri sekolah jurnalistik kecewa. Ini salah satu permasalahan-permasalahan yang terjadi di Riau beberapa waktu lalu. Ini harian berantas terkait dugaan korupsi bansos, katanya Bupati Amril Mukminin tak kebal hukum. Kapolri diminta tuntaskan dugaan korupsi Bupati Bengkalis. Dan ini Dewan Pers keluarkan rekomendasi terkait pengaduan Bupati Bengkalis terhadap harian media berantas. Kemudian laporan Bupati Bengkalis Amril Mukminin diabaikan polisi, pimpinan harian berantas datangi Komnas HAM. Kemudian sidang kasus ITE di PN Pekanbaru, hakim dan pengacara bentak saksi Amril Mukminin. Nah, ini terkait dugaan bansos Bengkalis. Ini sejumlah pemberitaan-pemberitaannya yang ada. Ini contoh-contoh permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ini untuk pertemuan ke-13, ini kasus-kasus yang ada menyangkut transaksi elektronik. Lalu kita masuk ke 13B. 13B yaitu, ini kita bedah Undang-Undang ITE itu. Ini 7 poin utama revisi Undang-Undang ITE yang mulai diberlakukan hari ini beberapa waktu yang lalu. Jadi untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan, mentransmisikan, membuat rapat penghinaan atau pencemaran nama baik pada ketentuan pasal ini dilakukan 3 perubahan sebagai berikut. Ini menambahkan, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum. Delik aduan. Jadi menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Menurunkan ancaman pidana 2 ketentuan sebagai berikut. 6 tahun, paling lama 4 tahun, didenda dari paling banyak 1 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Jadi turun dari 6 ke 4. Ini tidak terlalu tinggi, berkurang gitu. Ancaman pidana, informasi elektronik berisi ancaman kekerasan, paling lama 12 tahun menjadi 4 tahun. Ancam dari 2 miliar menjadi 750 juta. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 ketentuan sebagai berikut. Mengubah ketentuan pasal 31 ayat 4 yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam peraturan pemerintah menjadi dalam undang-undang. Menambahkan penjelasan pada ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 mengenai keberadaan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Jadi melakukan sinkronisasi, kemudian penggeledahan atau penyataan yang semula harus mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Penangkapan penahanan yang semula harus diminta penetapan Ketua Pengadilan setelah dalam waktu 1 kali 24 jam disesuaikan dengan ketentuan KUHP. Memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil dalam Undang-Undang ITE pada ketentuan pasal 43 ayat 5. Pemenang membatasi dan memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi. Ya. Jadi kewenangan meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi. Kemudian menambahkan ketentuan mengenai right to be forgotten atau hak untuk dilupakan pada ketentuan pasal 26 yang berikut. Penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan. Jadi memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Nah, itu beberapa ketentuan-ketentuan yang
perlu diketahui dalam pertemuan ke-13 ini. Demikian untuk pertemuan ke-13, semoga bisa didalami lagi sesuai video yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.